Baik, bismillah. Assalamualaikum. Ikhtiar apa yang perlu dirutinkan oleh ibu saya mendapatkan leukemia sejak tahun 2010 agar asupannya atau bisa membuat badannya selalu fit. Yang tadi, produk Al-Quran tadi bisa Anda pakai, atau ada satu jenis tumbuhan di Indonesia yang dia punya satu bahan yang disebut dengan vinblastin. Vinblastin ini termasuk salah satu anti leukemia. Tumbuhan itu namanya apa? Tapak darah. Tahu? Bunga tapak darah itu loh. Nah itu. Beberapa sudah bikin serbuknya, tapi kalau Anda mau, jangan banyak-banyak. Karena itu manis banget, sedikit aja. Jadi itu bisa dicampurkan dengan apa? Rebus daunnya itu bisa dipakai. Ya, rebusan daunnya sama bunganya sama tangkai-tangkainya itu. Ya. Atau kalau nggak mau lebih gampang cari yang sudah jadian. Termasuk kurma. Kurma juga bisa dipakai. Ya. Jadi gini Pak Bu, jadi kalau Anda memandang satu kondisi penyakit, jangan pandang satu sisi saja. Jadi ketika orang kena, mohon maaf, kolesterol misalkan ya, itu bukan cuma kolesterol yang bermasalah, tapi sistem kena semua. Ginjal kena, paru kena, jantung, semua tuh kena, karena dia satu bagian. Ya termasuk leukemia nih. Ya. Jadi kalau dibilang, bisakah kita mengobati itu dengan kita memperbaiki asupan mineral, vitaminnya? Bisa. Apalagi ditambahkan dengan cara resetting yang saya bilang tadi. Resetting itu tadi termasuk salah satu dengan puasa. Ya. Bismillah, dokter, saya ada kolesterol. Saya juga ada. Semua ada kolesterol. Dan darah tinggi, pegal-pegal saat bangun dari jongkok. Obatnya apa? Obatnya apa? Jeruk nipis, kasih madu, itu obat. Kunyit, obat. Rimpang, obat. Ya. Banyak ya. Jadi tadi nggak apa-apa lah. Maksudnya termasuk ketumbarnya juga sama. Ya. Jadi ketika Anda makan alpukat saja, makan alpukat misalkan sama coklat bubuk murni ya, dicampurkan dengan madu sedikit, dia akan memperbaiki kolesterol lama-lama. Ya. Jadi nggak masalah. Kalau pegel-pegel saat bangun dari jongkok, diapain? Dibekam. Saran saja dibekam. Di daerah paha bawah, paha atas gini, ya termasuk di pinggang, itu bisa dibekam. Bagaimana caranya agar perut, banyaknya. Bagaimana caranya agar perut kecil lagi setelah melahirkan? Sudah 2 bulan namun perut masih gendut. Susah saya jawabnya karena saya nggak tahu apa yang ibu ini makan. Kalau tiap hari ibu makan gorengan, makan nasi, makan minyak, makan tepung-tepungan, nggak bakal kurus-kurus tuh perut. Ya, bisa ditambah. Jadi gini, konsepnya itu kan lemak yang sebenarnya sisa dari, bukan sisa sih ya, tumbuh akibat proses kelahiran tadi atau kehamilan tadi. Caranya gimana? Perbaiki pola makan, jangan lagi konsumsi yang tinggi karbohidrat, ya. Dan seimbangkan tubuhnya dengan cara apa? Ya mulailah perbanyak makan buah dan sayur, terutama sih sayur. Ya, bagi Anda yang kemarin sempat ikut, ada yang ikut di sini, 7 Days Challenge. Ada yang ikut? Turun nggak berat badannya? Sebagian besar turun. Kenapa? Karena sayuran, ada lagi. Cukup ya? Kayaknya nggak kebaca juga nih. Sayuran itu dia gulanya minimal banget. Gulanya. Ya. Jadi kalau itu dipraktekkan ya tiap hari termasuk protein nabatinya ya ditambahkan dari misalkan kacang-kacangan itu turun berat badannya ya. Dan perut itu exercise-nya gimana? Tadi pakai sujud yang tadi. Kalau main nggak sujud juga bisa dilakukan sendiri kok gerakan sujud atau dilakukan dengan cara latihan jongkok. Saya pernah diajarin sama guru saya dulu tuh jongkok sehari 30 menit. Sehari ya. Jadi bisa dicicil. Jadi nggak masuk sekalian 30 menit, nggak usah langsung. Jadi pelan gitu kan, 2 menit, 3 menit, nanti sampai setengah. Kalau nggak bisa 30 menit, 15 menit dulu. Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan plank. Plank tau. Plank itu, nah gitulah, nanti lihat di Google. Planknya berapa lama? Mulai dari 20 detik dulu, kemudian 40 detik, 50 detik, sampai 1 menit. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, squat.
Kuat itu juga akan memperkuat otot perut. Ya, tuh. Bagi ibu yang ini tadi. Ini masih bejibun. Kasian udah nanya. Untuk seorang yang punya sakit gagal ginjal stadium kronik atau stadium lanjut, apakah bisa normal kembali ginjalnya setelah hidup sehat ala Rasulullah? Bisa, setahu saya bisa. Tapi mungkin kalau kasus seperti ini, sebaiknya dipandu atau diterapi dengan terapis yang senior. Ya, jadi Bapak Ibu yang tanya tadi nanti coba habis kajian nanti hubungin saya. Ya, nanti saya kasih beberapa referensi tergantung tinggalnya di mana. Bagaimana pandangan saya mengenai susu sapi? Saya tidak sepakat dengan susu sapi. Udah jelas kan? Ya, jangan minum susu sapi. Apapun produk susu sapi, sebaiknya jangan diminum. Kaseinnya, ada satu jenis, ada dua bahan yang dalam susu sapi itu orang nggak bagus. Yang pertama kasein, satu lagi itu laktosa. Dua-duanya untuk manusia sulit dicerna. Pernah lihat anak sapi setelah masa susuannya selesai masih minum susu? Nggak pernah kan? Ya saya juga pernah lihat. Karena memang susunya buat susu sapi buat sapi. Susu manusia namanya ASI buat manusia. Pahamnya begitu. Ya. Boleh nggak diminum? Boleh sekali-sekali. Jadi Nabi minum susu nggak? Minum, tapi bukan susu sapi seingat saya. Susunya susu kambing. Kalau nggak susu onta. Ya. Dan itu pun tidak tiap hari. Dan itu pun sapi atau onta atau kambingnya makan rumput, bukan makan pakan. Jelas ya? Jadi kalau saya sebaiknya kalau Anda terutama yang mengalami masalah di menstruasi, saran saya stop produk dairy. Dairy itu produk susu dan turunannya. Stop. Banyak masalah dari situ. Dan bisa jadi PCO-nya muncul dari situ. Polycystic syndrome dulu. Ya. Apa obatnya herbal telinga mendengung? Dicari dulu tahu, karena telinga mendengung itu bisa jadi bukan karena telinganya. Ya, lagi saya sampaikan, tubuh kita itu kompleks. Ya, maka dalam ilmu, jadi saya itu kan alhamdulillah tuh Allah kasih kesempatan belajar berbagai macam ilmu lah ya, akupuntur semua saya pelajarin lah gitu kan. Ya ternyata telinga itu juga ada hubungan sama organ. Ya, jadi kalau memang nggak ada masalah secara fisik di telinganya, jangan diotak-atik telinganya, tapi cari masalah di organnya. Ya, saran saya bagi ibu yang berobat ini, mungkin ada coba cari akupunturis senior, ya untuk berobat atau bapak yang nanyakan ini. Karena nanti biasanya akan ditusuk jarum di organ yang hubungannya sama telinga, ya, bukan di telinga yang ditusuk. Ustaz, sekarang banyak sekali madu di pasaran. Madu seperti apakah yang layak dikonsumsi seperti anjuran Rasulullah? Madu yang jelas sanadnya, rawinya, matannya. Terserah. Jadi gini, kalau Anda ketemu orang yang jual madu dan jelas orang ini secara sikohnya benar dan Anda tahu dapat madu dari mana, silakan beli. Kalau orang awam, boleh saya katakan frankly speaking, sulit membedakan madu itu benar atau enggak. Kalau nggak ngerti ilmu madunya, saya punya guru madu saya. Ya, dia ahli madu banget, itu dia butuh hampir 20 tahun ya baru bisa menilai suatu madu tuh dari fisiknya, dari rasanya itu beneran madu atau campur dengan macam-macam gitu kan. Ya. Jadi misalkan Anda lihat ada dagang lebah jualan madu dari tawonnya gitu kan. Nah, itu madu asli itu. Nah, itu paling gampang. Tapi kalau enggak, telusuri sanad madu ini kemana. Ya, karena kalau secara kasat mata berat, nggak bisa dites. Dulu kan orang bilang kalau madunya ditetesin apa tuh? Ditetesin apa? Madunya dikasih korek api nanti kebakar. Ya ada gitu kan? Atau ditetesin ke kertas nanti kertasnya nggak tembus, tergantung kadar air madunya. Tapi yang bisa kita pakai sederhana itu Anda ambil tatakan gelas, lalu Anda masukin air sedikit situ, Anda tetesin madu sedikit, lalu Anda guncang-guncang, goyang-goyangin. Setahu saya kalau madunya benar, dia akan membentuk heksagonal. Yang madunya tadi itu dia akan membentuk seperti heksagonal atau segi 6. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur? Benerin perut. Benerin perutnya. Karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut. Yang saya pelajarin ya.
Yang pertama. Yang kedua, benerin tidurnya. Tidurnya jangan terlentang, tapi tidurnya tidur seperti Nabi. Saya hampir setiap pagi sakit di perut, rasanya seperti mah yang kambuh. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Malamnya makan apa? Oh, ada mah, ada gastritis, banyak betul penyakitnya. Insya Allah semoga Allah sembuhkan ya. Jadi, saya pikir mungkin karena stres. Kalau melihat dari beginian ya mungkin ya, karena beliau ada riwayat mah, ada riwayat kista, ada operasi sesar, dulu pernah kena usus buntu, ya komplit. Mungkin karena stres. Tenangkan diri Anda, banyak-banyak zikir sama Allah, ya. Lalu biasakan setiap pagi ketika bangun tidur, Anda minum air putih, boleh air putih hangat, atau kalau enggak, air putih hangat yang dicampurkan dengan madu. Atau kalau tidak, minum ini nih. Yang tadi air jeruk nipis, yang dikasih madu, dibuat sampai manis. Itu juga bisa mengatasi masalah pencernaannya. Bagaimana tips agar anak suka sayur dan buah dan suka konsumsi rimpang-rimpangan? Kulkas Anda penuhi dengan sayur dan buah. Lemari Anda jangan isi lagi dengan mie instan dan produk-produk olahan lain. Sehingga apa? Dia tidak ada pilihan lain. Kan anak itu kan tergantung orang tuanya yang bikin masakan. Ya. Jadi kalau saya di rumah kulkas saya itu tiga rak itu kebanyakannya buah. Rak paling besar biasanya kurma. Ya. Jadi mereka itu saya paksain, saya pakai otoritas saya untuk mangsa mereka makan buah. Sehingga anak-anak saya itu kalau ketemu buah, itu antusiasnya luar biasa. Ya, anak saya yang nomor 3, itu makan kelengkeng itu bisa 1 kilo dia makan sendirian. Mengikuti jejak bapaknya. Bapaknya kalau makan manggi bisa 2 kilo sekali makan. Ya, tapi nggak makan lagi habis itu. Makan itu tok, bahkan sampai sore baru makan lagi. Dia yang ngandelin buah doang. Rimpang itu yang dibiasakan, jadi dipaksain. Jadi rimpang itu kan kayak jahe kencur, beras kencur gitu-gitu loh. Anda kenalkan itu kepada anak-anak Anda di rumah dan jangan beri kesempatan mereka untuk banyak beli minuman-minuman kemasan. Itu aja sebenarnya. Dan berikan tanda kutip nerakanya. Misalkan, mama papa boleh nggak beli ini? Nggak boleh, bikin sakit. Begitu aja. Ya. Jadi kita yang punya otoritas. Anak saya umur 11 tahun laki-laki mengalami pembesaran tiroid, terapinya gimana? Tes USG membesar tapi tidak membahayakan, tes hormon alhamdulillah normal. Mohon masukannya. Kalau tiroid, pengalaman saya, ada satu produknya Allah yang amat sangat baik untuk memperbaiki tiroid. Produk itu namanya apa? Bukan tiroid sih, tapi secara umum hormon. Ini. Apa? Alpukat. Alpukat ini Anda kasih, ya, saran saya, campurkan dengan ini. Apa ini? Kunyit. Kunyit ini natural testosteron buat laki-laki. Hormon. Jadi ini sama ini diberikan pada beliau, anak-anaknya, ditambahkan dengan PCO. PCO itu merupakan salah satu minyak yang sangat tinggi iodin, bahan baku pembuat tiroidnya. Ya. Kemudian berikan juga dia rumput laut. Dan satu lagi, kalau bisa cari, ada satu kayu, tapi Indonesia nggak ada. Kalau nggak ada ini bisa pakai kayu manis biasa kayak begini. Tapi kalau bisa dapatkan namanya likoris. Likoris itu kayu manis Cina. Itu dijadikan minuman untuk beliau, anaknya. Dia, likoris itu kayak apa ya, batang pohon di sayat-sayat tipis. Nanti kalau dimasukkan dalam air, dia rasanya manis. Cukup 3 slice tipis aja, ya, nggak usah banyak-banyak. Itu insya Allah akan sangat membantu memperbaiki fungsi ginjal sama tiroid. Ya. Apa obat sakit perut di pusar kalau ditekan terasa sakit? Wallahu alam, saya nggak tahu. Karena sakit perut di pusar banyak sebabnya. Saya kan nggak periksa. Saran saya periksakan dulu deh, dicari tahu masalahnya apa. Ya. Kayak ada satu hari itu saya pernah dapat ibu-ibu yang tanya ke saya, konsul, dokter, apa obatnya untuk menaikkan leukosit? Bingung kan pertanyaannya kan? Apa obatnya, apa herbalnya untuk menaikkan leukosit? Pertanyaannya cuma itu toh. Terus saya tanya, ternyata ibu itu kena kanker coba. Ya jadi dia, pola pikirnya ketika Anda bertanya,
sebaiknya kasih data-data penunjang sehingga saya bisa minimal saya analisa gitu loh. Ya, jadi karena kalau ditanya apa cara untuk menaikkan leukosit, saya malah justru berpikir, kenapa? Dokter itu ketika leukosit tinggi diturunin. Kan infeksi kan? Ini malah suruh menaikkan leukosit. Ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di kanker. Ternyata ibu itu kena kanker gitu kan. Sehingga terjadi leukopenia. Leukopenia itu leukositnya turun. Gitu. Saya terkena TB kelenjar sehingga harus minum obat selama 9 bulan. Buka Instagram saya, ada judulnya, hashtagnya resep TBC JSR. Lihat di situ. Ada saya jelaskan itu, ada banyak herbal yang dipakai, termasuk salah satunya kunyit jeruk nipis. Situ sudah ibu-ibu bisa bikin di rumah. Baik untuk TBC, TBC kelenjar, TBC tulang atau TBC paru. Ya, nanti lihat di situ. Apa yang bisa dilakukan untuk menderita hepatitis B agar bisa sembuh kembali? Setahu saya, terapi yang efektif untuk penyakit-penyakit infeksi seperti ini adalah bekam. Ya. Tapi untuk hepatitis B, saran saya nanti sampaikan pada yang membekamnya bahwa Anda kena hepatitis, supaya nanti perlakuan alatnya betul-betul sempurna, ya, tidak campur aduk. Ya. Karena hepatitis B itu dia menular melalui jarum suntik atau mungkin darah seperti itu. Ya, jadi mungkin bekam merupakan salah satu bentuk terapinya. Ya, dan dalam bekam itu ada jaminan Rasulullah SAW terdapat kesembuhan. Ya, itu. Dan yang kedua apa? Beberapa jenis rimpang yang berhubungan dengan liver atau warnanya kuning bisa Anda makan. Tapi sebaiknya dikombinasi dengan yang lain. Contoh, temulawak sama kunyit. Ya, temulawak sama kunyit itu secara sains itu memang disebutkan memang bisa memperbaiki fungsi liver, dan kunyit bukan cuma bisa memperbaiki tapi dia juga punya peran sebagai antibiotik, ya, kunyit. Tambahkan lagi ganti dengan kayu manis, ya, bagi yang bertanya ini, ya, dan madu, genjot dengan madu. Kalau Anda tidak ada masalah dengan gula darah, saran saya sehari minimal Anda minum 5 sendok makan madu, bagi yang bertanya ini, ya. Pencerahannya untuk dengkul yang kurang pelumas, sudah jawab tadi ya? Udah. Kolang-kaling, rumput laut, jahe, ya, VCO, ya, atau zaitun, ya, sama dengkulnya nanti minyak seperti zaitun atau VCO itu Anda panaskan. Jadi botolnya itu Anda taruh dalam air panas, terapung atau apa gitu, sehingga nanti minyaknya panas, lalu minyaknya hangat ini Anda tempelin usapin ke bagian yang sakit atau dengkul yang sakit tadi. Sama dibekam, tapi tidak dengkulnya. Jadi kalau ini dengkulnya, di sekitar itu dibekam, itu juga bisa memperbaiki. Dan kalau semoga nih yang bertanya ini tidak obesitas ya, karena memang penyebab sebagian besar masalah di dengkul seperti itu adalah kegemukan. Jadi kurangilah karbohidrat dan mulailah untuk turunkan berat badan. Cara ngitung berat badan kita normal atau tidak dari mana? Dari ada satu skala ukur namanya indeks massa tubuh atau IMT. IMT itu nanti bisa dilihat, ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ada skalanya, ya. Atau bahasa di merekanya, di orang-orang barat sana, body mass index. Ibu-ibu nanti bisa, bapak-bapak bisa cek ini saya badan saya ini kategorinya apa. Air minum yang baik adalah air destilasi, air mineral atau air alkali. Kalau saya air alkali, karena ada penelitiannya. Jadi seluruh kompon atau pairing elektron tadi termasuk DNA segala macam tadi dia terpairing dalam kondisi yang alkali atau basah. Ya, kalau Anda tidak bisa atau belum bisa mendapatkan air alkali, cara paling gampang bikin air alkali gimana? Campurkan buah dalam air Anda. Cemplungin. Dibikin infus water, itu jadi air alkali itu. Ya, buah tadi. Apakah olahan seperti kedelai, seperti tempe nggak masalah karena fermentasi. Jadi semua kedelai yang fermentasi silakan makan. Termasuk susu yang fermentasi masih, kalau saya sih masih bolehin. Fermentasi ya. Kedelai kan fermentasi. Tahu fermentasi nggak? Nggak. Tahu nggak? Tahu kan kedelai biasa. Digerus kan nanti dibikin susunya gitu kan. Cuman nggak fermentasi. Tapi kalau kedelai itu fermentasi. Tempe maaf. Kecap gimana? Nanti lihat-lihat isi kecap itu apa. Ada kedelai kan? Selainnya ada apa? Ada gula pasir, ada apa lagi? Ada pengawetnya. Komplit kalau di kecap.
Ya, saran saya sih jangan terlalu sering, ya, karena kita terstimulus dengan kecap itu gara-gara rasa manisnya sebenarnya, ya, bukan karena kedelainya. Ini pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara mengatasi jerawat? Jawabannya apa? Benerin perutnya, udah. Benerin perut itu pakai apa? Kan jeruk nipis, madu bisa, kunyit bisa, jahe bisa, rimpang semua bisa. Dan jangan makan yang bikin masalah. Ya, makan bikin masalah seperti apa? Makanan olahan atau kemasan. Ya, itu bikin masalah. Alhamdulillah selesai juga. Ini pertanyaan yang bisa bikin apa nih, konflik. Yang saya mau tanyakan mengenai vaksin terhadap bayi, apa pandangan saya? Pertama, kalau saya berpandangan, kalau memang itu halal, silakan. Kalau memang itu halal, silakan. Yang pertama, kalau memang itu toyib itu baik dalam konteks dia tidak ada bahan-bahan yang bisa bikin masalah, ya silakan. Kalau dua ini dilanggar, saran saya sih, saya bukan tidak mendukung sih. Kalau saran saya, mendingan nggak usah. Kalau dia halal dan toyib, silakan. Pertanyaan nih, kalau saya boleh tanya sama Anda, boleh nggak? Kalau tiap hari Anda minum madu, Anda makan bipolen, Anda makan rimpang, Anda makan jamur, Anda makan begini, kira-kira Anda sehat nggak? Sehat. Vaksinasi nggak itu? Vaksinasi. Jadi susah sih ngomongnya karena ini jadi program dari pemerintah, ya. Kalau ngomong sedikit nanti malah jadi bermasalah. Jadi memang di negara-negara barat itu mereka sudah mulai selektif karena tidak semua anak-anak pun itu bisa divaksin, ya. Ketika diberikan vaksin, setahu saya pun tidak ada saat ini ya, juga tidak diberikan atau tidak dilihat dulu anak ini responsif atau sensitif dengan vaksin tadi. Sebab banyak kasus kejadian di mana ada anak-anak yang meninggal akibat vaksin tadi karena tidak ada tes alergi dulu. Itu protokol itu tidak dilakukan, ya. Baik di manapun lah, boleh di puskesmas atau dimanapun, main suntik-suntik aja biasanya, ya. Tapi tidak apa-apa, maksudnya tadi kembali ke kita masing-masing ya. Kalau saya mengatakan kalau memang halal dan thayyib silakan. Ya, kalau enggak dua itu ya sebenarnya kita punya hak untuk menolak. Anda yang melahirkan anak, Anda yang merawatnya dia, Anda yang punya badan Anda gitu kan. Saya kira mungkin semua punya hak. Di beberapa negara sudah mulai dibikin seperti itu. Tapi catatannya apa? Catatannya memang tadi mulai perbaiki dengan kondisi-kondisi baik itu makanan atau minuman yang sehat di rumah Anda. Jadi banyak ibu tanya, bagaimana cara saya selama hamil atau sebelum hamil itu saya bisa sehat? Khususnya hamil sih ya. Salah satunya adalah mengkonsumsi kurma. 7 butir aja satu hari sudah mencukupi kebutuhan besi, kebutuhan asam folat dalam kurma itu. 7 butir aja, jangan banyak-banyak. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan betul lagi ya. Ah. Hmm. Kalau ibu bisa bikin yang asli aja. Iya. Karena kan proses dan kemasan atau pengolahan. Jadi gini lah. Saya itu sebenarnya bawa apel lupa. Jadi apel saya potong. Apel itu kalau saya taruh di sini kan lama-lama kan kuning, berkarat, oksidasi. Nah, proses oksidasi itu akan terjadi ketika kulit pembungkus dari satu produknya Allah itu terbuka. Ini, ya kan? Ini udah teroksidasi belum? Sudah, karena udah terpotong. Jadi yang paling bagus apa? Ambil dari tanah, misalkan ada tanamannya gitu kan. Anda cincang-cincang atau mungkin rebus, langsung minum. Itu yang paling bagus. Ya, tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa pakai itu. Ya. Lebih baik daripada seandainya gini. Dalam kunyit ada kurkumin. Betul? Betul. Fabrikasi ya obat-obatan kimia itu mereka bisa mensintetik ini dengan teknologi. Tapi masalahnya dalam kunyit ini isinya kurkumin doang nggak? Enggak. Saya pernah baca satu penelitian itu tentang kunyit ini. Dalam kunyit ini aja ada hampir 50 jenis bahan loh. Dalam satu kunyit. Makanya saya katakan makan utuh, bukan makan komponennya. Jadi kalau Anda pengen dapat vitamin C, bukan Anda minum vitamin C, meskipun vitamin C itu organik ya. Dia katakan ini kami buat dari organik dan macam, tapi dia udah pisah sama mak bapak dia. Paham ya? Gitu.
Jadi makan vitamin C dari mana? Dari jeruk. Cukup ya?